warna baru. Itu kan untuk mengisi warna baru. Pemirsa Hotshot Spesial SCTV, perdamaian Lesti dan Rizky Bilar memang sudah terjadi lebih dari 1 pekan lalu. Tapi hingga kini dampak sosial yang diterima oleh keduanya tak kunjung berhenti. Diketahui, akhir-akhir ini muncul kabar bahwa Lesti dikabarkan tidak lagi menjadi juri dari salah satu acara pencarian bakat musik dangdut. Seiring berkembangnya hal tersebut, muncul kabar sosok Siti yang juga adik dari Cici Paramida yang juga jebolan dari ajang pencarian bakat beberapa tahun silam tampil menggantikan Lesti. Ramzy yang juga menjadi host di acara tersebut akhirnya angkat bicara. Benarkah Siti kini menggantikan posisi Lesti? Itu kan cuma warawiri di sosial media itu, diedit-edit. Orang yang video diedit itu kan itu yang kita lagi mau kombrek itu kan, memang lagi syuting gitu. Enggak, itu kan untuk mengisi warna baru. Untuk hal itunya bukan kapasitas saya juga karena bukan saya yang punya perusahaan tersebut gitu kan, tapi sampai sekarang sih enggak. Gue banyak tahu justru karena bukan gue merasa gue paling tahu, tidak, tapi memang faktanya gue banyak tahu, justru banyak tahu gue tidak mau memberitahu karena apa? Takut gue salah ucapan, salah pemikiran, takutnya subjektif dan lain-lain. Jadi biarlah proses ini berjalan dan kita doain mudah-mudahan Dede, terutama kedua orang tua Dede bisa ngejalanin ini semua dengan baik. Sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai kakak, partner kerja, kita doain mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik untuk mereka. Terbaiknya seperti apa hanya mereka yang bisa tahu, yang menjalankan kebaikan menurut mereka seperti apa. Kita hanya bisa mendoakan. Yang memang Siti juga dengernya, oh gitu, ya udah coba dipertimbangkan lagi. Adalah masalah lain yang memang luar biasa sih Lesti hadapin itu, dia harus keluar. Terkait kasus KDRT Lesti, salah satu kabar yang sempat beredar terkait awal mula kasus Lesti dan Bilar ialah tudingan kehadiran orang ketiga di rumah tangga mereka. Tak ayal, dari kabar yang masih simpang siur, warganet tiba-tiba langsung menyebut satu nama, yakni Devina Kirana, yang ikut terseret dalam kasus Bilar, lantaran sempat jadi lawan main Bilar di sebuah sinetron. Mulai dari kabarnya terjadi cinlok, lalu diduga punya cincin yang sama dengan Rizky Bilar, Devina sampai berikan klarifikasi. Tunjukkan ke hadapan Billy bahwa cincin tersebut justru dari pasangannya. Berikut pernyataan Devina untuk patahkan tudingan warganet. Aku tuh juga kaget juga. Aku lagi di Singapura kan. Terus sebelum kurang apa? Karena nanya ke Dery. Aku juga orang ketiganya. Iya, aku nggak salah. Aku nggak tahu apa-apa. Karena kamu tahu sendiri kan, aku tuh orangnya cuek banget kan sama dia kan, jadi gue bodo amat selagi aku merasa dia aku benar, gue nggak salah, ya udah gitu, bodo amat. Kayak aku tiba-tiba kaget, kenapa sih, gue juga bingung kan, salah gue di mana, kok tiba-tiba kenapa gue yang disangkutin. Ya, kenapa bisa disangkutin sama kamu tuh? Akhirnya aku nelfon dong sama Dery kan, ini gimana? Dery ini manajer kamu. Terus lagi udah diem aja, orang kamu juga nggak salah, nggak marah juga, kasihan juga. Aku juga punya pasangan, jadi Nah, yang harus ditegaskan adalah, nah kamu harus punya pasangannya. ya aku pasangan ada. Ya, kamu 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 siapa? Awalnya ganggu banget, aku sempet drop kan, sampai aku sharing sama manajer aku, sama temen aku. Akhirnya aku disuruh ngambil positif thinking aja sih, karena kan aku nggak pernah
kayak gini, ini baru pertama kali. Alhamdulillah sekarang maksudnya ya coba tutup mata, tutup telinga. Walaupun Lesti dan Bilar sudah berdamai, tetap saja segelintir rasa kecewa masih mengalir deras pada pasangan yang menikah pada Agustus 2021 lalu itu. Bahkan menurut kabar yang beredar, banyak orang yang merasa bahwa kasus Bilar dan Lesti harus dilanjutkan. Bahkan banyak yang ingin Bilar tetap di penjara. Avril pun berikan tanggapan. Menurutnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Lantaran delik yang terjadi ialah delik aduan, yang mana ketika pelapor mencabut maka kasusnya akan selesai. Ade juga mengungkapkan bahwa apa yang terjadi antara Lesti dan Bilar adalah pertengkaran rumah tangga biasa. Itu nggak benar, apalagi ada yang mengatakan settingan. Ini kan sudah selesai ya. Ini hanya delik aduan, bukan delik biasa. Jadi ketika pelapor sudah mencabut laporannya dan melakukan perdamaian, RJ juga sudah dilakukan, salah satu sudah selesai. Kecuali Lestinya tidak mau berdamai, dia minta proses lanjut, dia mungkin ya lanjut. Ketika pelapor sudah mencabut, maka itu sudah selesai dan lakukan perdamaian. Tapi kalau delik biasa itu beda lagi. Sementara kasus ini hanya pertengkaran atau keributan rumah tangga, ya. Dan saya kan dari awal mengatakan bahwa ini tidak ada dibanting-banting. Berkali-kali saya bilang itu adalah fitnah. Ini mereka hanya pertengkaran dan sudah selesai sebenarnya. Sudah ada perdamaian sebelum adanya laporan. Jadi ketika berada laporan, mereka tetap baik-baik saja. Jika pernyataan netizen tidak diindahkan oleh pihak Rizky Bilar sedikit pun, maka berbeda dengan Satria Mulia yang dituding pihak Bilar menyebarkan berita bohong. Buntut dari tudingan tersebut, Rizky Bilar kabarnya sudah mengirim pesan kepada Satria beberapa waktu lalu ingin melaporkan dan bawa ke jalur hukum. Pengacara Indra Tarigan yang mengaku sempat diminta Bilar untuk menjadi lawyernya pun mengungkapkan tentang peristiwa Kalibata yang dikabarkan menyeret nama Bilar. DM-nya, aduh gue lupa panjang kali lebar itu. Masih ada Ya kan? pokoknya dia bilang ada bro maksud kalau nggak salah itu bro maksud lu apa, kan pernah viral juga itu di wartawan itu, maksudnya apa, gue nggak seperti itu, kalau lu tidak minta maaf gue akan bawa ke hukum. Gue langsung bilang ya udah bawa aja ke hukum. Oh, langsung jawab begitu. Makanya dari gitu saya langsung viral. Balasannya dia apa? Nggak ada balasan lagi dia. Berarti takut ya dia? Bukan takut sih, feeling gue dia laporin gue ke polisi, tapi karena bukti nggak kuat ditolak. Itu waktu itu si Bila datang menemui saya sama rekan saya si Barus, dia ada sedikit masalah sama salah satu orang. Udah, dia konsultasi sama saya, pada akhirnya saya bantu. Kebetulan orang yang dipermasalahkan itu ada di situ. Nah ini beda kafe. Dia bilang waktu kejadian itu ada satu pengacara gondrong di Kalibata yang kedua, ya kan? Jadi berkelibatan. Dia Kalibata. Nah, terus berantem sama tante-tante, itu tantenya Bilar. Terus sama si Mami Isa. Saya waktu itu mendamaikan dan bukti pendamaiannya ada di buku saya. Nih kalau kalian mau lihat kejadian, si Bilar datang konsultasi ke saya. Diketahui saat kasus Rizky Bilar dan Lesti diberitakan begitu derasnya, ada banyak dampak yang diterima oleh keduanya. Mulai dari kabar keduanya hendak diboykot, lalu diketahui media sosial milik Rizky Bilar juga hilang. Tidak hanya itu, rupanya keluarga dari Bilar juga rasakan dampak serupa. Terungkap akun media sosial milik kakak dari Rizky Bilar
juga sempat hilang. Benarkah tidak hanya di televisi, semua yang berkaitan dengan Bilar juga ditolak di media sosial? Betul, jadi ini yang saya bilang heboh ya, udah terlalu heboh ini yang sudah diungkap di media atau di media sosial itu kan tidak bisa dihapus ya. Jejak digitalnya itu pasti akan membekas dan harus sulit kita hapus walaupun mungkin kalau orang pikir di handphone kita bisa dihapus, tapi kan di namanya internet tidak bisa, itu pasti ada jejaknya ya. Dan ini juga sudah membekas pada mereka-mereka yang menikah ini ya, itu kan sudah dihapus dan itu permanen sampai mungkin keturunannya pun bisa akan menemukan itu di era media sosial. Itu seharusnya ya kasus ini juga menjadi bahan pelajaran buat masyarakat. Dan public figure itu bukan public figure yang mengumbar aib ya, itu nggak ada nilai pelajarannya. Tapi kalau memang ada masalah seharusnya edukasi ya. Edukasi ke masyarakat bahwa saya ngalamin kekerasan dan ini harus kita lakukan ya, sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik kita harus laporkan. Nah itu ada nilai edukasinya. Tapi kalau ngumbar terus sudah ini terus ujungnya aja ini kayak main-main gitu. Jadi proses melapor kejahatannya itu tidak serius dan ini tentunya juga akan berdampak pada masyarakat secara umum ya. Apalagi yang mereka yang sebenarnya mengalami kekerasan serupa ya. Soal sosial media ini ya, kita ini sekarang juga harus benar-benar jeli melihat sosial media itu. Pertama, jangan menggunakan sosial media untuk menyebarkan berita-berita yang tidak pantas ya. Jangan menggunakan sosial media untuk kita curhat ya. Jangan kita menggunakan sosial media untuk memfitnah ya, atau menjelekkan teman sendiri, keluarga kita, orang lain. Itu bukan tepat. Sosial media fungsinya adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi yang akurat ya. Fungsinya untuk mendidik ya, berbagi informasi yang tentunya memiliki nilai kredibilitas yang baik ya. Jangan disalahgunakan. Nah selama ini sudah terlalu banyak penyalahgunaan platform media sosial untuk kepentingan di luar yang kepatutan ya, dan tentunya juga harus berpikir bahwa apa yang kita post itu harus memiliki fungsi mendidik. Sebelum rumah tangga Bilar dan Lesti diterpa isu KDRT, Rizky Bilar sempat nyamuk karena dituding netizen numpang hidup di balik kekayaan Lesti. Tapi hal tersebut sempat ia tepis dengan membeberkan nafkah senilai ratusan juta rupiah sebagai bulanan untuk keperluan Lesti dan keluarga. Akhirnya Lesti semalam kembali tampil menyanyi di konser Betran setelah vakum berminggu-minggu karena kasus KDRT. Tapi tampilnya kembali Lesti di panggung hiburan itu pun tak lepas dari nyinyiran netizen terkait Lesti yang kini kerja keras untuk menafkahi Bilar. Diketahui karena kasus KDRT, Bilar memang sudah dipecat jadi host kompetisi dangdut. Kini, Rizky Bilar diketahui sudah terima banyak penolakan. Sontak banyak yang menuding bahwa Bilar sudah tidak punya penghasilan, apalagi untuk menafkahi Lesti. Benarkah kini kondisi benar-benar berbalik, bahwa sekarang Lesti lah yang menafkahi Rizky Bilar? Nggak diwajatin sih, cuma kadang-kadang saya memang ngasih dia per bulan untuk semuanya lah, untuk bayi, untuk apa gitu. Untuk per bulan sebenarnya saya tuh kasih dia 2, kasih dikirim